Shalom, selamat pagi sahabat LCD Ministry. Bagaimana kabar hari ini? Kita berjumpa lagi di suasana 17 Agustus. Saya percaya saudara ada dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, mari kita bersaat teduh dan berdoa bersama saya. Kami menaikkan ucapan syukur Tuhan oleh karena kasih anugerah pertolongan-Mu sehingga kami boleh ada sampai dengan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami juga bersyukur atas kemerdekaan negara kami Republik Indonesia. Kalau pada hari ini boleh berulang tahun ke-76, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi warga negara yang baik, yang diberdekakan oleh karena kasih anugerah Tuhan. Kami siapkan diri kami, pribadi kami untuk dengarkan suara-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat LCD Ministry, tentunya hari ini sebagian dari kita mungkin berada di rumah karena libur atau mungkin mengikuti upacara bendera melalui online ya. Tapi saya percaya dimanapun kita saat ini ketika kita sedang mengikuti upacara bendera merayakan ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia ke-76, kita tetap mengucap syukur atas kebaikan dan anugerah Tuhan bagi bangsa dan negara kita. Puji Tuhan, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-13 yang berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Ayo kita katakan merdeka dulu. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, Pekik Merdeka sedang bergema di seluruh penjuru tanah air kita karena memperingati ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, merdeka berarti bebas. Bebas menentukan nasib bangsa sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lain, tanpa ada tekanan dari pihak penjajah, serta terlepas dari sebuah penjajahan dari bangsa asing. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengucap syukur kepada Tuhan, sebab hanya karena pertolongan Tuhan sehingga bangsa Indonesia bisa menikmati kemerdekaan ini. Bangsa Indonesia terkukung dalam penindasan dan penjajahan Belanda selama 350 tahun. Belum lagi 3,5 tahun di bawah pemerintahan tentara Jepang. Dan ini merupakan sebuah penderitaan yang sangat luar biasa terjadi di tengah-tengah bangsa kita di masa yang lalu. Saudara, merdeka dalam bahasa Inggrisnya dikatakan freedom, yang berarti kemerdekaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti bebas. Bebas maksudnya bebas dari perhambaan, penjajahan, dan lain-lain. Juga tidak terkena atau terlepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu, dalam arti kata bisa leluasa melakukan segala sesuatu. Ada begitu banyak pelajaran yang dapat kita petik dari sejarah bangsa, semangat juang para pendahulu untuk mereka boleh meraih kemerdekaan. Sepatutnya kita jadikan contoh bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, mereka mau bersatu, mengusir penjajahan dan mewujudkan NKRI. Bahkan di zaman kerajaan Majapahit dulu ada Sumpah Palapa yang menjadi bukti dan simbol perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah saudara, semangat juang itulah yang mengilhami para pahlawan bangsa untuk mereka bersatu, bersama-sama bangkit dari keterpurukan akibat penjajahan. Kemerdekaan pun dapat mereka raih. Kini kita bisa menikmati karena kita sudah terlepas dari ikatan belenggu para penjajah. Sudah lama bangsa ini menikmati kemerdekaan, namun tidaklah berarti perjuangan bangsa Indonesia selesai. Perjuangan sesungguhnya baru dimulai ketika merdeka. Kini perjuangan kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan
kita berjuang untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu sebuah masyarakat yang hidup adil dan makmur. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, apakah kita sama-sama telah mengetahui makna sesungguhnya dari kemerdekaan? Atau bahasa yang lebih akrabnya adalah makna dari kebebasan? Kemerdekaan sendiri memiliki makna bahwa bangsa tersebut bebas melakukan apa saja sesuai kehendak mereka untuk menjadikan bangsa ini lebih maju dibandingkan bangsa lain di seluruh dunia. Lalu apa makna kemerdekaan dalam agama Kristen? Kemerdekaan dalam agama Kristen sendiri bermakna bahwa kita dengan bebas bisa menjadi pelayan Tuhan, percaya kepadanya, bebas menyembah, bebas beribadah setiap waktu. Namun secara rohani, apakah kita sudah benar-benar merdeka ataukah kita masih dijajah pihak lain? Sebagai orang percaya, kita harus bersyukur oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang memberikan pengampunan dosa kepada setiap orang yang percaya kepadanya, dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Kita tidak lagi menjadi hamba atau budak dosa, melainkan menjadi hamba kebenaran. Jadi karena Kristus yang telah memerdekakan kita. Pengampunan dari Kristus tersebut adalah kuasa yang memerdekakan kita secara menyeluruh, yang memungkinkan saya dan saudara untuk hidup berkemenangan di dalam segala aspek kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Tapi sangat disayangkan masih banyak orang Kristen yang terbelenggu dan diperbudak oleh kuasa-kuasa lain, atau yang masih terikat oleh penjajahan, masih berada di bawah tipu daya iblis, dikuasai oleh roh dendam, dikuasai oleh kebencian, sakit hati, tamak, sombong, dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak bisa hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, kita telah dimerdekakan Kristus dari kuasa dosa. Yang dimaksudkan ini, ketika kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa, maka kita sudah bebas, kita sudah merdeka, dan kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan hidup benar serta berkenan kepada Tuhan, dan menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun kemerdekaan itu justru bagi sebagian orang disalahgunakan. Mereka mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, mari kita renungkan, jika hari ini kita masih hidup sebagai manusia yang dijajah, berarti kita masih hidup dalam perhambaan, dalam dosa. Nah, siapa sebenarnya yang menjajah kita? Tentunya iblis yang menjajah, mengintimidasi kita melalui pikiran kita, sehingga kita tidak bisa lepas dari belenggu penjajahan iblis. Kita asik dibelenggu dan dijajah tanpa kita menyadari bahwa sebenarnya ketika kita dijajah, kita akan merasa tidak bebas, kita akan merasa itu tidak enak. Kita hidup dalam tekanan sehingga kita tidak menikmati kebahagiaan bersama Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mengalami kemerdekaan rohani? Bagaimana caranya agar kita selamat? Saya mau katakan, datanglah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan melalui doa secara pribadi dan katakan, Tuhan, saya tidak mampu, Tuhan, saya butuh pertolongan, Tuhan, saya butuh anugerah, dan saya mohon pengampunan. Nah, ketika kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, tentu ada tindakan dari dalam diri kita, ada respon. Ketika kita mohon ampun, maka kita harus bertobat, karena tanpa pertobatan tidak mungkin ada pengampunan dosa. Bertobat
artinya berpaling dari segala dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Bertobat artinya kita meninggalkan cara, gaya hidup lama kita, dan kita menyerahkan hidup kita serta melakukan apa yang firman katakan yang harus kita kerjakan. Hal ini berarti ketika kita bertobat, kita mengakui segala pelanggaran kita, kita meninggalkan pelanggaran kita, serta kita membenci dan menentang dosa yang menjajah kehidupan kita selama ini. Yang kedua, percaya. Bertobat dari dosa-dosa dan percaya kepada Tuhan Yesus harus berjalan seiring dan tidak dapat dipisahkan. Karena jika pertobatan khusus berbicara tentang sikap hati, kita harus berbalik dari dosa dan kita harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka kita akan diarahkan untuk hari lepas hari hidup menurut kehendak Tuhan. Saudara, kita tidak bisa bertobat tanpa percaya kepada Yesus Kristus, atau percaya saja tanpa bertobat dari dosa-dosa kita. Itu adalah suatu hal yang mustahil. Hal ini tidak akan membawa kita pada sebuah kemerdekaan yang akan menyelamatkan kita. Bertobat dan percaya adalah iman yang akan membawa saya dan saudara pada keselamatan yang kekal. Bertobat dan percaya pada Yesus Kristus bukan perbuatan, melainkan sikap hati, respon hati yang terjadi sesaat atau seketika ketika kita mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Inilah respon, dan kita akan mendapatkan anugerah keselamatan yang telah Yesus sediakan bagi saya dan saudara. Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita di atas kayu salib. Kuasa dosa telah dipatahkan. Anugerah keselamatan telah tersedia di dalam Yesus Kristus. Sebab itu, bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus, dan kita pasti dibebaskan dari belenggu-belenggu penjajahan dari si iblis. Ketika kita menerima anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus, kita yang berdosa akan dibenarkan, akan dimerdekakan, dikuduskan bagi Kristus. Kita diampuni dari semua dosa-dosa dan disucikan seputih salju. Yesaya 1 ayat 18. Dan itulah kemerdekaan yang sejati. Ingatlah satu hal, saudara yang terkasih, kemerdekaan dari Kristus bukan hanya sekedar melepaskan kita dari dosa, namun Dia memulihkan kita sehingga tujuan semula Allah menciptakan kita agar kita dapat hidup dalam kebenaran, menjadi serupa dengan Dia, bisa diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Tinggallah dalam kebenarannya, karena itulah yang memerdekakan kita dari segala belenggu yang mengikat kita selama ini. Haleluya. Saudara mau dimerdekakan? Saudara mau terlepas dari belenggu penjajahan yang diciptakan oleh iblis? Mari datang kepada Tuhan. Dialah yang sanggup memerdekakan kita, karena saya dan saudara sangat berarti. Karena saya dan saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal, dengan harga yang tunai, lunas. Dan saya percaya ketika kita menyadari semua itu, kita akan merasa bersyukur, bersukacita, merespon kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang memerdekakan kita semua. Salam merdeka, hiduplah dalam kemerdekaan iman, maka janji Tuhan, berkat Tuhan akan menyertai setiap langkah kita yang sudah dimerdekakan. Haleluya. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, Tuhan, di ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-76 ini. Kami menyadari bahwa terkadang kami juga hidup dalam penjajahan kuasa iblis. Ketika kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, kami masih terikat dengan pikiran-pikiran kami yang tidak baik. Kami masih menyimpan dendam, kebencian, amarah, bahkan kesombongan. Tuhan, kami mohon ampuni kami, dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, agar supaya kami boleh melepaskan diri dari belenggu penjajahan yang mengikat kami. Tolong kami Tuhan, dan ampuni kami
Jadikanlah kami berarti Tuhan, dan kami mau hidup dalam kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami, agar kami boleh menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menjadi berkat di kota kami, dimanapun Engkau mengutus kami. Biar kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan biarlah mereka boleh melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Biarlah melalui kemenangan kemerdekaan yang dialami oleh bangsa kami, kami pun boleh berubah, kami boleh bertobat, dan kami semakin percaya akan janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terus menyertai, memberkati kehidupan kami, terus memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, dan biarlah anugerah-Mu Bapa selalu menyertai setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi selamat merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-76. Jadilah berkat, Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita semuanya. Shalom.